Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini kita mendengarkan tentang minggu di mana Yesus Kristus sampai ke Yerusalem. Minggu itu disebut dengan Minggu Palmarum. Bahwasanya Yesus Kristus disambut oleh orang-orang banyak dengan meletakkan kain-kain mereka, pakaian mereka, meletakkan pohon palem di sana, dan kemudian Yesus Kristus melewati itu. Itu seperti karpet merah. Tetapi mereka pada akhirnya terkejut karena ternyata hal yang pertama sekali Yesus Kristus lakukan di Yerusalem bukan berhadapan dengan penguasa-penguasa Romawi, tetapi Yesus Kristus langsung memasuki bait suci dan melakukan hal yang mencengangkan. Apa yang dilakukan Yesus Kristus dalam hal ini? Ia menyucikan bait Allah. Ketika ia masuk ke bait Allah, ia langsung mulai mengusir semua pedagang di situ. Katanya, engkau membuat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Ini menjadi begitu penting untuk kita renungkan. Kita mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda, tetapi Yesus tidak tertarik dengan ekspektasi saudara. Orang-orang Israel memiliki ekspektasi tentang Yesus Kristus, tetapi bukan itu yang akan dilakukan Yesus Kristus. Yesus tidak ingin sesuatu hal yang lebih rendah, tetapi Yesus ingin mengerjakan sesuatu hal yang lebih tinggi, karena Allah adalah agung adanya. Kita manusia inilah yang lebih sering mempersoalkan perkara-perkara yang di bawah, tetapi Yesus Kristus tentu mempersoalkan perkara yang di atas. Ini menjadi akar yang sangat penting
karena akar akan menopang batang, ranting, dan daun, dan bahkan buahnya. Jika kita memiliki akar yang berada di dalam kegelapan, bagaimana mungkin kita akan menghasilkan hal yang baik? Apa yang Yesus Kristus lihat dalam hal pengusiran yang dilakukannya kepada semua pedagang ini? Orang mungkin berkata, masa Yesus tidak memiliki belas kasihan? Kita harus objektif memahami ini, bahwa Yesus Kristus hidup atau melakukannya dalam cara Allah menanggapi sesuatu. Yesus adalah Allah. Itu mengapa haknya mengusir mereka dari rumahnya. Yesus melakukannya bukan karena Yesus tidak memiliki belas kasihan kepada mereka. Malahan Yesus kasihan melihat mereka ini. Mengapa mereka disebut sebagai orang yang begitu kasihan? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka seharusnya menerima murka Allah. Itu adalah kesempatan yang seharusnya mereka tangkap. Dan ketika kita belajar dari kitab ini, kita belajar juga tentang kitab Maliaki, bahwa sebenarnya hal ini merupakan representasi bagaimana hancurnya pemahaman doktrin yang sesungguhnya terkait tentang para hamba-hamba Tuhan yang melayani di bait suci. Mari kita merenungkan ini baik-baik, bahwa sebenarnya kebenaran itu harus bersumber dari firman Tuhan dan harus nyata dalam bait suci. Jika bait suci itu tidak lagi hidup di dalam kebenaran, bagaimana mungkin Allah berkata, ini adalah saluran yang akan memberkati semua umat manusia jika memiliki akar yang ternyata membuat Tuhan begitu murka. Mari saudaraku merenungkan ini. Rumah Tuhan adalah rumah doa, bukan menjadi sarang penyamun. Tidak ada konflik interest di sana. Jika saudara memasukkan orientasi saudara atau keinginan saudara ketika saudara berada di bait suci, lebih baik saudara bertobat. Karena Allah tidak akan pernah tertarik dengan apa yang saudara kerjakan. Sebab Allah lebih tertarik melakukan atau melihat kepada mereka-mereka yang mampu menjangkau pikiran Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan kepada kami pengertian yang begitu dalam, bahwasanya Yesus Kristus menyucikan bait suci, dan orang-orang yang tidak tahu malu ternyata mempergunakan itu untuk kepentingan pribadi mereka. Dan kami menyadari Bapa, kamilah mereka-mereka itu. Kami lebih sering mempergunakan kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi, dan bukan kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh benar. Ampuni kami Bapa karena kelemahan kami ini, dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, seperti Kristus yang hidup di dalam kebenaran. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.